Selamat pagi Bu Vivi dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pengauditan siklus penggajian dan personalia. Perkenalkan, saya Osin dengan NIM akhir 046. Saya Mela dengan NIM akhir 061. Saya Adinda Ajeng dengan NIM akhir 062. Saya Rachel Gracia dengan NIM akhir 073. Saya Kristina dengan NIM akhir 078. Selamat menyaksikan. Siklus penggajian dan personalia itu mencakup semua kegiatan yang berhubungan dengan karyawan, mulai dari rekrutmen sampai pembayaran gaji. Jadi, penggajian bukan cuma soal bayar gaji, tetapi juga bagaimana perusahaan mengelola data dan kinerja karyawan secara efektif. Masuk pada bagian akun transaksi. Terdapat bagian beban pajak penggajian dicatat di sisi debit, karena termasuk kategori biaya atau expense yang ditanggung perusahaan. Dalam prinsip akuntansi, setiap biaya yang dikeluarkan perusahaan selalu dicatat di sisi debit karena beban akan mengurangi laba. Saat perusahaan menghitung pajak atas gaji karyawan, muncul beban pajak penggajian di debit dan kewajiban PPh 21 di kredit. Kemudian, ketika pajak disetor ke pemerintah, kewajiban PPh 21 di debit dan kas di bank di kredit. Posisi debit pada akun beban pajak penggajian menunjukkan bahwa pajak atas gaji karyawan sudah diakui sebagai biaya perusahaan. Fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pegawai dengan alur. Yang pertama itu perekrutan karyawan, yaitu saat perusahaan mencari, menyeleksi, dan mempekerjakan tenaga kerja. Pada tahap ini, data karyawan itu dicatat ke dalam sistem personalia. Yang kedua, itu karyawan memberikan jasa atau tenaga mereka kepada perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga, perusahaan melakukan pembayaran atas jasa tersebut dalam bentuk yang pertama, gaji dan upah untuk karyawan. Yang kedua, tunjangan lain seperti bonus, uang lembur, dan komisi. Yang ketiga, potongan dan pembayaran pajak atau PPh 21 kepada pemerintah. Yang keempat, setoran ke lembaga lain, misalnya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, atau koperasi karyawan. Lalu ada fungsi-fungsi bisnis. Yang pertama itu personalia dan kepegawaian. Itu termasuk Departemen SDM yang dimana mereka itu melakukan yang pertama itu rekrutmen dan wawancara calon karyawan, serta pengangkatan dan mengatur data. Yang kedua, verifikasi internal terhadap informasi penggajian. Misalnya jabatan, gaji pokok, tunjangan, potongan, dan perubahan status. Yang ketiga, mengelola perubahan data karyawan seperti promosi, lembur, atau pemotongan gaji karena absensi. Hal ini bertujuan untuk memastikan data karyawan dan informasi gaji itu akurat sebelum proses pembayaran dilakukan. Lalu yang kedua ada pencatatan waktu dan pembuatan daftar gaji. Itu yang pertama ada mencatat jam kerja, lembur, cuti, dan absensi karyawan. Yang kedua itu menyusun daftar gaji atau payroll berdasarkan data kehadiran dan komponen gaji yang berlaku. Yang ketiga itu menghitung gaji kotor, potongan, dan gaji bersih yang akan diterima setiap karyawan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan daftar gaji yang benar dan siap untuk dibayar. Lalu yang ketiga ada pembayaran gaji. Yang pertama itu ada membayar gaji bersih kepada karyawan sesuai daftar gaji yang telah diverifikasi. Yang kedua, melakukan pembayaran melalui transfer bank atau tunai. Yang ketiga, menyimpan dan mendokumentasikan bukti pembayaran gaji untuk kepentingan audit. Hal ini digunakan untuk memastikan pembayaran gaji dilakukan tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai peraturan. Lalu yang keempat, ada pembuktian bukti potong dan PPh 21. Nah, hal ini akan menangani kewajiban perpajakan penggajian, yaitu yang pertama menghitung dan memotong PPh pasal 21 dari gaji karyawan, yang kedua membuat bukti potong PPh 21 untuk diserahkan kepada karyawan, yang ketiga menyetorkan PPh 21 ke kas negara dan melaporkannya sesuai ketentuan pajak. Hal ini untuk memastikan kepatuhan pajak atas penghasilan karyawan berjalan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya ada fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama ada bagian SDM atau personalia. Bagian ini bertugas untuk mengelola data karyawan, mulai dari rekrutmen, perubahan jabatan dan gaji, karyawan keluar, dan pemberhentian. Bagian ini juga berwenang atas penambahan atau penghapusan pegawai dari daftar gaji, serta mengotorisasi perubahan tarif gaji dan potongan, baik potongan BPJS, pajak, dan lain-lain. Yang kedua ada bagian penggajian atau payroll. Bagian ini bertugas untuk menghitung gaji karyawan dan membuat daftar gaji, serta melaksanakan pembayaran sesuai dengan otorisasi dari bagian SDM atau personalia. Nah, bagian ini tidak boleh mengubah data kepegawaian. Bagian SDM dan penggajian ini harus bekerja secara terpisah, karena SDM fokus pada data dan otorisasi, sedangkan penggajian fokus pada perhitungan dan pembayaran. Pemisahan ini penting agar tidak ada satu pihak yang memegang kendali penuh dari input data sampai pembayaran gaji.
Unsur-unsur pengendalian internal. Yang pertama itu ada pemisahan tugas yang jelas. Jadi baik dari bagian SDM, penggajian, keuangan, dan audit internal wajib mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Yang kedua ada otorisasi yang jelas. Jadi semua catatan lembur, potongan, dan perubahan gaji harus disetujui terlebih dahulu oleh supervisor. Yang ketiga ada dokumen dan catatan yang memadai. Jadi harus terdapat bukti-bukti berupa catatan ataupun dokumen seperti kartu absensi, daftar gaji, surat keputusan, dan bukti potongan pajak. Yang keempat, ada pemeriksaan ulang. Jadi sebelum dilakukannya pembayaran, wajib diverifikasi terlebih dahulu laporan gaji tersebut agar sudah layak dan benar. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan setiap pembayaran dilakukan kepada orang yang berhak dengan jumlah yang benar dan tercatat sesuai bukti. Jadi intinya, sistem penggajian yang baik itu tidak hanya menghitung gaji, tetapi juga punya kontrol di setiap tahap. Jadi semua proses bisa dilacak jika suatu saat terjadi kesalahan. Mengelola data waktu kerja dan kehadiran. Data absensi menjadi dasar utama dalam menghitung gaji dan lembur. Data ini harus dicatat dengan benar dan diawasi oleh atasan langsung atau supervisor. Nah, karena data ini rentan untuk dimanipulasi, maka sistem fingerprint atau digital dapat membantu mengurangi manipulasi tersebut. Auditor bisa membandingkan jam kerja dengan catatan produksi untuk memastikan keakuratan. Jika absensi tidak akurat, maka perhitungan gaji sudah pasti salah. Itu sebabnya pencatatan waktu kerja harus diawasi dan dicek ulang dengan data lain, misalnya dengan laporan produksi. Dari sisi audit, rekonsiliasi antara absensi dan daftar gaji adalah cara efektif untuk mendeteksi selisih atau jam kerja yang fiktif. Pencegahan gaji fiktif. Gaji fiktif terjadi ketika nama karyawan yang sudah keluar masih tercantum atau tercatat dan belum dihapus dari daftar penerima gaji yang seharusnya. Nah, ada beberapa cara untuk mencegah hal tersebut, yaitu yang pertama, bagian SDM atau personalia wajib rutin untuk memperbarui data karyawan, baik karyawan mana yang sudah keluar maupun karyawan yang diterima. Kedua, cocokkan penerima gaji dengan data kehadiran agar hasilnya sesuai dan tepat. Ketiga, lakukan rekonsiliasi rekening penerima. Nah, pengendalian internal menjamin gaji tepat orang, tepat jumlah, dan tepat waktu, mencegah kecurangan dan kesalahan hitung, meningkatkan keandalan laporan keuangan, dan kepercayaan auditor. Jika pengendalian internalnya kuat, maka sistem penggajian jadi lebih aman, transparan, dan dapat dipercaya. Tanpa pengendalian internal yang kuat, maka risiko gaji fiktif, manipulasi data, dan penyalahgunaan dana akan sangat tinggi. Kasus gaji fiktif atau ghost payroll. Dalam kasus ini, Melvin Turner adalah seorang pegawai Departemen Transportasi di Washington DC. Ia memanfaatkan aksesnya ke sistem penggajian pemerintah untuk menambahkan pegawai fiktif ke daftar gaji. Nah, gaji dari para pegawai fiktif ini kemudian dialihkan ke rekening bank miliknya selama bertahun-tahun yang menyebabkan kerugian besar bagi pemerintah kota. Permasalahan utama dari kasus ini yaitu yang pertama, pemisahan tugas yang lemah antara SDM dan bagian penggajian. Turner sendiri memiliki akses yang bebas untuk menambah pegawai sekaligus memproses pembayaran gaji oleh dirinya sendiri. Yang kedua, verifikasi data pegawai dan pengawasan absensi yang lemah. Nah, nama pegawai baru tidak diverifikasi oleh bagian personalia ke atasan secara langsung, serta tidak ada catatan kehadiran atau bukti aktivitas kerja dari pegawai fiktif, sehingga sangat rentan untuk dimanipulasi. 3. Rekonsiliasi bank dan audit internal yang lemah, sehingga kecurangan tidak terdeteksi. Rekening penerima gaji tidak dicek secara berkala oleh pihak keuangan, serta pemeriksaan daftar gaji jarang dilakukan, sehingga tidak mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan. Nah, hal ini terjadi berulang-ulang dan merugikan pihak pemerintah. Adapun langkah pencegahan yang bisa dilakukan untuk perbaikan ke depannya yaitu, yang pertama, pemisahan tugas antara bagian SDM dan penggajian. Batasi akses agar bagian SDM hanya bisa menambah atau mengurangi pegawai, sedangkan bagian penggajian hanya fokus untuk menghitung dan membayar gaji. Yang kedua, verifikasi identitas karyawan secara berkala. Jadi setiap penambahan atau perubahan data dari karyawan harus disetujui oleh atasan langsung dan diverifikasi oleh bagian personalia atau SDM. Yang ketiga, gunakan sistem absensi elektronik. Karena hal ini sangat rentan untuk dimanipulasi, maka bisa digunakan fingerprint atau Face ID agar data kehadiran tidak bisa dimanipulasi. Yang keempat, rekonsiliasi bank penggajian secara berkala. Nah, periksa kesesuaian antara rekening penerima dengan daftar pegawai aktif di setiap periode pembayaran gaji untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kelima, perkuat audit internal dan pengawasan berkelanjutan. Lakukan pengecekan rutin antara daftar gaji, data absensi, dan data SDM untuk memastikan semua nama pegawai valid. Audit rutin dan analisis pola transaksi bisa mendeteksi anomali atau ketidakwajaran data dengan lebih cepat. Nah, pada intinya, pencegahan ghost payroll harus dimulai dari pemisahan wewenang, verifikasi data yang kuat, dan pengawasan berkelanjutan. Dengan sistem kontrol yang jelas, kecurangan seperti kasus Melvin Turner ini bisa dicegah sejak awal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian metodologi untuk perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Jadi, tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa yang pertama, transaksi penggajian dicatat secara benar dan sah. Yang kedua, transaksi penggajian lengkap dan tidak ada yang terlewat.
Yang ketiga, transaksi akurat dan sesuai dengan tarif serta potongan yang berlaku. Yang keempat, transaksi diklasifikasikan serta diposting dengan benar. Dan yang kelima, transaksi dicatat tepat waktu. Selanjutnya, memahami pengendalian internal siklus penggajian dan personalia. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Fungsi penggajian harus independen dari bagian sumber daya manusia atau personalia. Pembuatan daftar gaji atau upah harus dipisahkan dari pembayaran atau penyerahan gaji dan upah. Tujuannya untuk mencegah pembayaran fiktif dan pembayaran yang berlebih. Kemudian yang kedua yaitu pengotorisasian yang tepat. Jadi hanya bagian SDM yang berwenang menambah atau mengurangi tenaga kerja, mengubah tarif gaji atau upah, atau menetapkan pemotongan. Jumlah jam kerja, terutama lembur, harus diotorisasi oleh penyelia atau supervisor. Jadi tujuannya itu untuk memastikan dana hanya dibayarkan kepada penerima yang sah. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan yang sesuai tergantung pada sifat dari sistem penggajian. Catatan waktu kerja diperlukan untuk pegawai-pegawai yang dibayar dengan gaji tetap bulanan. Untuk pegawai-pegawai lain dibayar berdasarkan jumlah yang dihasilkan atau dengan sistem insentif. Kemudian yang keempat, pengawasan fisik atas aset dan catatan. Cek harus ditandatangani oleh petugas yang berwenang dan gaji dibayarkan oleh pihak yang independen dari fungsi pembuatan daftar gaji dan pencatatan waktu. Cek yang belum diambil harus dikembalikan ke bagian keuangan untuk disetorkan kembali ke bank. Akses ke mesin penandatanganan cek atau sistem transfer gaji langsung jika menggunakan transfer bank harus dibatasi. Dan yang kelima yaitu pengecekan independen atas pelaksanaan kerja. Perhitungan daftar gaji harus diverifikasi secara independen, misalnya membandingkan batch total dengan laporan ikhtisar. Anggota manajemen atau petugas yang ditunjuk harus mereview hasil perhitungan gaji dan upah untuk mendeteksi kesalahan atau jumlah yang tidak lazim. Nah, ini tuh tujuannya untuk memastikan akurasi perhitungan dan deteksi kesalahan. Selanjutnya yaitu pemotongan pajak PPh 21 dan pembayarannya ke kas negara. Yang pertama, pemotongan PPh 21 yang benar yaitu auditor harus memahami prosedur perusahaan dalam menghitung dan memotong pajak penghasilan pasal 21 dari gaji atau penghasilan karyawan. Yang kedua yaitu penyetoran tepat waktu dan kepatuhan. Jadi auditor wajib menguji kepatuhan klien dalam menyetorkan semua pemotongan kepada pihak yang berwenang. Untuk memastikan kepatuhan, auditor harus memahami dasar hukum atau perjanjian yang mewajibkan pemotongan tersebut. Kemudian kepatuhan penyetoran diverifikasi dengan membandingkan pengeluaran kas seperti bukti pembayaran ke kas negara atau pihak ketiga dengan catatan gaji atau upah karyawan secara tepat waktu. Selanjutnya yaitu pertimbangan persediaan dan kecurangan pengujian. Yang pertama ada hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Gaji merupakan bagian penting dari biaya produksi yang mempengaruhi nilai persediaan seperti barang dalam proses, barang jadi, dan konstruksi dalam proses. Kesalahan dalam penggolongan biaya tenaga kerja dapat menyebabkan salah saji material pada laporan keuangan. Auditor perlu menguji pengendalian internal penggajian, memastikan penggolongan biaya tenaga kerja akurat dan konsisten, serta menelusuri dokumen pendukung seperti kartu jam kerja. Kemudian yang kedua yaitu pengujian atas tenaga kerja fiktif. Kecurangan bisa saja terjadi jika pegawai yang sudah keluar masih tercantum dalam daftar gaji. Auditor dapat mendeteksi hal ini dengan membandingkan nama pada bukti pembayaran gaji dengan catatan waktu kerja dan arsip pegawai. Auditor juga memeriksa bahwa pegawai yang berhenti sudah menerima pembayaran terakhir sesuai dengan aturan. Kemudian yang ketiga yaitu pengujian atas kecurangan dalam jam kerja. Kecurangan dalam jam kerja terjadi apabila seorang pegawai melaporkan waktu kerja yang lebih banyak dari jam atau hari kerja sesungguhnya. Salah satu prosedur yang dapat dilakukan adalah dengan merekonsiliasi antara total jam kerja yang dibayar sesuai dengan daftar gaji atau upah suatu catatan independen tentang jam kerja. Seperti misalnya catatan jam kerja yang terdapat di bagian produksi. Perangkat lunak audit dapat digunakan untuk menguji kewajaran jam kerja atau jumlah pembayaran kepada setiap pegawai dan jumlah tidak normal yang teridentifikasi untuk diuji lebih lanjut. Selanjutnya, terdapat akun-akun yang berhubungan dengan pembayaran gaji dan kewajiban. Yang pertama ada akun beban. Akun ini mencatat biaya yang ditanggung perusahaan atas tenaga kerja. Contohnya seperti beban gaji. Beban gaji merupakan akun beban utama dalam laporan laba rugi. Akun ini mencatat total gaji dan upah karyawan selama periode tertentu. Selanjutnya ada beban gaji langsung. Merupakan gaji yang dibayarkan kepada karyawan yang terlibat langsung dalam produksi barang. Contohnya seperti buruh pabrik. Lalu ada beban gaji tidak langsung. Merupakan gaji yang dibayarkan kepada karyawan tidak langsung terlibat dalam produksi. Contohnya seperti gaji staf administrasi.
Lalu ada beban komisi. Beban komisi adalah biaya yang timbul karena perusahaan membayar komisi kepada karyawan, agen, atau pihak lain sebagai imbalan atas jasa atau hasil penjualan yang telah dicapai. Lalu yang kedua ada akun utang atau kewajiban. Digunakan untuk mencatat hutang perusahaan kepada karyawan atau lembaga lain yang timbul dari proses penggajian. Contohnya seperti utang gaji, merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar gaji yang sudah menjadi hak karyawan tetapi belum dibayarkan pada akhir periode. Lalu utang potongan gaji, merupakan potongan dari gaji karyawan yang belum disetorkan ke pihak yang berhak, contohnya seperti iuran BPJS dan potongan pinjaman. Lalu utang PPh pasal 21, merupakan kewajiban perusahaan untuk menyetorkan pajak penghasilan karyawan, yaitu PPh pasal 21 yang telah dipotong dari gaji ke kas negara. Lalu ada utang komisi. Utang komisi merupakan bonus yang sudah dijanjikan namun belum dibayarkan. Lalu yang ketiga ada akun aset. Akun aset merupakan akun yang digunakan ketika pembayaran gaji dilakukan, contohnya kas, ketika pembayaran tersebut dilakukan secara tunai, dan rekening bank ketika pembayaran itu dilakukan melalui transfer. Selanjutnya, tujuan audit atas gaji dan risiko penggajian. Tujuan audit atas gaji adalah menguji kewajaran asersi atas saldo-saldo akun yang berhubungan dengan penggajian. Secara lebih rinci, tujuannya untuk menguji kelima asersi, diantaranya yang pertama, keberadaan. Memastikan bahwa gaji benar-benar dibayarkan kepada karyawan yang masih aktif bekerja, bukan kepada karyawan fiktif. Kedua, kelengkapan. Menjamin bahwa seluruh transaksi gaji dan potongan selama periode berjalan telah dicatat seluruhnya tanpa ada yang terlewat. Lalu yang ketiga, hak dan kewajiban. Memastikan bahwa gaji yang dicatat merupakan kewajiban perusahaan yang sah, dan semua potongan gaji seperti pajak atau BPJS akan disetorkan kepada pihak yang berhak. Yang keempat, penilaian. Memeriksa bahwa perhitungan gaji, tunjangan, bonus, dan potongan telah dilakukan dengan benar sesuai kebijakan perusahaan dan peraturan yang berlaku. Lalu penyajian dan pengungkapan. Memastikan bahwa biaya gaji disajikan dengan klasifikasi yang tepat, contohnya seperti gaji langsung dan tidak langsung, serta diungkapkan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya mengenai risiko penggajian. Risiko penggajian adalah kemungkinan terjadinya kesalahan, kecurangan, atau penyimpangan dalam proses pencatatan, perhitungan, maupun pembayaran gaji karyawan. Oleh karena itu, auditor harus mewaspadai risiko yang dapat muncul dalam siklus penggajian. Seperti yang pertama, kesalahan perhitungan gaji, misalnya pada perhitungan lembur, bonus, atau adanya manipulasi. Kedua, pembayaran gaji fiktif. Hal ini terjadi akibat lemahnya pengendalian terhadap data karyawan atau jumlah pegawai yang besar. Lalu ketiga, potongan yang tidak disetorkan, seperti pajak atau iuran BPJS yang sudah dipotong dari gaji karyawan tetapi belum disetorkan ke pihak yang berwenang. Lalu yang keempat, tidak adanya otorisasi, yaitu pembayaran gaji tanpa persetujuan yang sah, misalnya karena ada data karyawan yang belum diperbarui setelah mereka keluar. Selanjutnya kita masuk ke prosedur analitis untuk penggajian dan personalia. Penerapan prosedur analitis dalam siklus ini sangat penting. Auditor melakukannya dengan membandingkan data keuangan dan non-keuangan untuk mengidentifikasi ketidakwajaran atau perbedaan signifikan pada akun terkait. Berikut ini beberapa prosedur analitis yang dapat dilakukan serta salah saji yang mungkin terjadi. Yang pertama itu dengan membandingkan saldo beban penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya dengan disesuaikan kenaikan gaji dan pertambahan jumlah. Di sini itu auditor menghitung beban penggajian tahun sebelumnya menyesuaikan dengan faktor-faktor seperti kenaikan gaji, perubahan jumlah karyawan, serta lembur atau tunjangan baru, lalu membandingkannya dengan saldo beban penggajian tahun berjalan. Salah satu yang mungkin terjadi yaitu pada akun beban penggajian. Kedua, dengan membandingkan beban pajak penggajian sebagai presentasi gaji dan upah dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini juga disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku. Di sini auditor menghitung rasio beban pajak penggajian terhadap total gaji dan upah tahun berjalan, lalu membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya untuk menilai apakah perubahan rasio tersebut wajar sesuai dengan kenaikan tarif pajak atau faktor lain. Salah satu yang mungkin terjadi yaitu pada akun beban pajak penggajian dan utang pajak penggajian. Ketiga, membandingkan akun pajak utang gaji dengan tahun-tahun sebelumnya. Auditor meninjau saldo akun pajak utang gaji pada neraca tahun berjalan, kemudian membandingkannya dengan saldo tahun-tahun sebelumnya. Auditor juga mempertimbangkan perubahan total gaji, jumlah karyawan, serta tarif pajak yang berlaku. Salah satu yang mungkin terjadi yaitu pada akun pajak utang gaji dan beban pajak penggajian. Dan juga yang keempat yaitu membandingkan beban komisi sebagai persentase penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sini auditor menghitung rasio beban komisi terhadap total penjualan untuk tahun berjalan, lalu membandingkannya dengan rasio tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, jika tahun lalu rasio komisi itu 4% dari penjualan dan tahun ini meningkat menjadi 7%, auditor perlu menyelidiki apakah kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan tarif komisi, strategi penjualan baru, atau perubahan struktur insentif karyawan. Salah satu yang mungkin terjadi yaitu pada akun beban komisi dan utang komisi.
Selanjutnya, ada materialitas, risiko, dan strategi audit siklus penggajian. Nah, yang menjadi perhatian utama seorang auditor adalah kecurangan atau fraud, terutama pada pegawai fiktif dan salah klasifikasi gaji yang disengaja. Misalnya, menghitung dengan tarif yang lebih tinggi. Lalu, yang kedua yaitu kecermatan dalam perhitungan. Nah, penting untuk memverifikasi ketelitian perhitungan, mulai dari waktu hadir, insentif, hingga slip gaji. Nah, risiko audit utama timbul dari pemrosesan transaksi penggajian, yang volume transaksinya tinggi, namun saldo utang gaji di akhir tahun seringkali tidak material. Nah, strategi audit sendiri didukung oleh fakta bahwa perusahaan umumnya memiliki pengendalian internal yang luas dan efektif atas penggajian. Lalu, ada teknis audit yang disarankan, yaitu karena pengendalian yang kuat, maka fokus audit menekankan pada efisiensi dengan teknik. Satu, prosedur analitis, yaitu menerapkan perbandingan dan analisis tren beban untuk mendeteksi anomali. Yang kedua, verifikasi kecermatan penyajian, memastikan saldo dan daftar pendukung disajikan dengan benar. Lalu yang ketiga, pengujian detail selektif atau melakukan inspeksi proses penghitungan dan menghitung kembali sampel daftar gaji dan utang upah untuk menguji keakuratan. Selanjutnya ada catatan dan dokumen utama siklus penggajian. Ada beberapa dokumen kunci yang harus diverifikasi auditor untuk memastikan akurasi dan otorisasi. Yang pertama ada otorisasi karyawan atau dasar penugasan. Dokumennya itu ada personal authorization, yaitu surat keputusan penempatan posisi karyawan. Lalu ada employee personal file atau data permanen riwayat kerja setiap karyawan. Nah, yang kedua yaitu pencatatan waktu kerja atau dasar pembayaran. Nah, dokumennya itu ada clock card atau kartu jam hadir. Nah, dokumen ini digunakan untuk formulir daftar kehadiran harian karyawan, lalu ada time ticket atau formulir pencatatan waktu kerja per penugasan atau jabatan. Yang ketiga itu ada proses dan hasil pembayaran atau output akuntansi. Nah, dokumennya itu ada payroll register atau laporan ringkasan informasi penggajian seluruh karyawan, lalu ada payroll check atau perintah pembayaran kepada bank sebagai kompensasi gaji, lalu yang ketiga ada labor cost distribution summary atau laporan distribusi total biaya gaji ke rekening atau klasifikasi beban yang sesuai, misalnya biaya produksi dan biaya umum. Lalu yang keempat ada arsip data komputer atau sistem informasi. Nah, ada dua dokumen yaitu personal data master file atau arsip data personel terkomputerisasi yang termutakhir. Lalu yang kedua ada employee earning master file atau arsip data pendapatan karyawan untuk penghitungan gaji. Selanjutnya ada fungsi kunci siklus penggajian. Nah, siklus ini melibatkan kerjasama antar bagian yaitu personalia, keuangan, dan akuntansi yang menunjukkan fungsi-fungsi krusial sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada hiring employees atau proses penempatan karyawan di unit kerja. Nah, ini merupakan bagian dari personalia. Lalu yang kedua yaitu authorizing payroll changes, yaitu menetapkan atau mengubah struktur gaji atau upah. Ini juga merupakan bagian dari personalia. Dan yang ketiga ada preparing attendance data atau pencatatan kehadiran dan aktivitas kerja karyawan. Nah, ini juga merupakan bagian dari personalia. Lalu ada preparing the payroll atau penyiapan daftar gaji seluruh karyawan. Yang ini merupakan bagian dari personalia juga. Lalu ada recording the payroll atau pencatatan semua transaksi penggajian yang merupakan bagian dari akuntansi. Lalu ada paying the payroll atau pembayaran aktual gaji kepada karyawan yang merupakan bagian dari keuangan atau kasir. Dan yang terakhir adalah filing payroll tax return atau penanganan dan pelaporan pembayaran pajak individu karyawan yang merupakan bagian dari akuntansi atau pajak. Nah, intinya auditor itu harus memastikan adanya pemisahan tugas yang memadai antara fungsi-fungsi otorisasi milik personalia, lalu pencatatan untuk akuntansi, dan penyimpanan aset atau pembayaran dari keuangan sendiri. Yang terakhir ada pengujian substantif atas saldo penggajian. Nah, yang pertama penentuan risiko deteksi dan efisiensi audit. Nah, pendekatannya auditor membatasi pengujian rincian saldo gaji karena biaya dan waktu yang terlibat, serta asumsi efektivitas pengendalian internal yang tinggi dalam siklus ini. Lalu untuk fokus awalnya, auditor sangat mengandalkan prosedur analitis sebagai pengujian substantif utama terhadap akun beban gaji dan pos akrual terkait. Nah, misalnya itu ada utang gaji, lalu utang PPh. Lalu ada trigger detail atau pengujian rincian yang ekstensif. Nah, seperti memverifikasi setiap transaksi yang hanya dilakukan jika prosedur analitis mengungkapkan fluktuasi atau anomali yang tidak dapat dijelaskan. Nah, hal ini dapat menunjukkan risiko deteksi harus diturunkan. Yang kedua yaitu merancang pengujian untuk area risiko tinggi. Nah, jika hasil analisis tren normal, auditor itu telah memperoleh bukti yang cukup untuk asersi keberadaan, kelengkapan dan penilaian atau alokasi transaksi rutin. Namun, pengujian substantif tetap difokuskan pada saldo yang kompleks atau memiliki risiko salah saji material. Yang pertama itu ada verifikasi akrual. Verifikasi akrual ini melakukan penghitungan kembali atau recalculation yang detail atas jumlah-jumlah akrual pada tanggal neraca, misalnya akrual bonus, akrual pajak gaji yang belum dibayar. Lalu ada kompensasi kompleks atau mengaudit secara spesifik komponen kompensasi yang rumit, seperti program tunjangan karyawan dan program pensiun, lalu opsi saham dan hak apresiasi saham, karena penentuan nilai dan akuntansinya seringkali kompleks. Lalu ada kompensasi pejabat eksekutif.
yang seringkali sangat material dan memerlukan verifikasi kontrak. Nah, kesimpulannya adalah pengujian substantif saldo penggajian ini bersifat selektif dan berfokus pada risiko, memastikan saldo akrual yang kompleks dan item-item kompensasi khusus telah dicatat dan dinilai dengan benar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. 君の時